Gimana tanggapan kalian teman-teman? Ade Armando sang munafikun ini di era pemerintahan Pak Prabowo, dia menuntut agar gereja banyak didirikan di Indonesia. Parah nih orang kan? Oke, pada penasaran? Kita simak cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantiki Reaction, senyuman manis daripada Ade Armando, mewakili daripada gepalan tangan yang ingin menonjok dan memijak-mijak ya, sama di era demo 212 yang pernah digebuk. Public enemy. Bahkan sempat digebukin rame-rame sama orang yang seperti itulah. Dan ini juga mungkin obrolan yang agak mengecewakan atau kontroversial untuk sebagian orang, karena ya masih banyak juga Pak yang kebencian-kebencian seperti itu. Ya. Bukan karena kebencian, tapi udah wajar dibenci karena ini orang sering ngawur. Mungkin bekas benjolan, bekas tonjokan daripada masyarakat Indonesia terhadap Ade Armando udah sembuh. Mungkin dia minta yang baru lagi teman-teman. Maka jangan sungkan-sungkan untuk memberikan. Boleh menginfakkan bogem kalian ke mukanya ini orang. Karena apa yang dia informasikan sebentar lagi, ini justru akan mengaitkan begitu sempitnya dia berpikir teman-teman. Oke, mari kita saksikan. Pak Prabowo punya sikap yang sama dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi saja bagi saya masih kurang, ya. Gitu. Iya dong, karena apa yang terjadi sekarang, kita melihat bagaimana gereja masih dilarang, ya. Kita melihat Ahmadiyah masih diserang dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa betapapun Pak Jokowi sudah berusaha untuk menunjukkan sikap yang tegas dan keras terhadap mereka, toh itu masih terus terjadi. Betapapun orang seperti Menteri Agama sudah menunjukkan sikap yang tegas dan keras, itu pun masih diabaikan oleh kelompok-kelompok tersebut, ya. Karena itu kan idealnya adalah apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi, terutama dalam periode kedua pemerintahannya 2019-2024, itu harusnya dilanjutkan oleh penggantinya kan. Nah itu yang saya nggak berani ramalkan dulu untuk sekarang. Oh ya maaf, saya kepikiran sebuah skema cerita bahwa sekarang kan Pak Prabowo itu koalisinya gemuk sekali, ya. Hampir semua partai politik gabung, bahkan PKS sekalipun sekarang bergabung. Saya justru berpikir bahwa kelompok-kelompok radikal akan menjadi radikal karena mereka benar-benar sudah terpisah dengan pemerintahan. Mereka sudah menjadi oposisi yang sepenuhnya karena mereka merasa tidak diwakili oleh partai-partai politik yang ada, dan mereka juga mustahil mengharap pada PDIP yang jelas secara ideologis berbeda. Jadi apakah mungkin kelompok-kelompok radikal ini justru menjadi lebih radikal, lebih besar, dan memiliki pengaruh atau menambah akses terhadap orang-orang kalangan bawah dan menjadi lebih besar? Justru Oke, sedikit saya jelaskan di dalam pandangan Bro Ade Armando ini. Teman-teman, kalian tahu nggak? Buat masyarakat Indonesia misalnya seperti demo 212 ataupun gerakan separatis daripada masyarakat terhadap adanya penyelewengan di dalam keagamaan. Artinya kita membela di balik agama yang mulai diinjak-injak. Dan bagi dia itu sifat radikal. Itu yang bagi dia sekarang dia ingin paparkan bahwa Indonesia ini harus memandang maklum daripada setiap apa yang terjadi, misalnya terbangunnya gereja, tempat maksiat di mana-mana, ataupun apapun segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini, biarkanlah. Jangan ada lagi oknum-oknum yang datang untuk menggugat. Ini kan lucu. Karena dalam hadis Rasulullah saja disebutkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu di nomor 34. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar daripada Rasulullah yaqulu, Rasulullah berkata, man ra'a minkum, siapapun yang melihat daripada antara kamu mungkaran, akan satu ataupun sebuah kemungkaran, fal yughayyirhu, maka ubahlah kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tanganmu. Fa illam yastati', kalau kamu tidak sanggup, fa bilisanih, dengan lisanmu. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Rasulullah, kalau kamu melihat satu kemungkaran yang terjadi, kalau kamu memang sanggup dengan perbuatanmu, cegah dengan perbuatan. Tidak sanggup dengan perbuatan, dengan lisan, maka sampaikanlah kalau itu mungkar.
Kalau memang kamu tidak sanggup, maka cukuplah membenci. Maka daripada hal ini, Ade Armando Dodol ini dia mau bilang ini teman-teman, bahwa misalnya ada gerakan-gerakan masyarakat Indonesia yang menolak misalnya adanya kemaksiatan, tempat-tempat maksiat didirikan. Bagi dia radikal. Makanya bagi saya ini orang, karena saya bencinya dia karena mengaku dirinya Islam. Ya, itu memang benar-benar dia ngajak minta di game lagi nih teman-teman. Oke, kita lanjut nih, orang bilang apa lagi nih? Salah satu kemungkinan yang terjadi, ya. Kenapa tadi saya katakan saya tidak punya keraguan sedikit pun terhadap Pak Prabowo sekarang ini, ya. Saya pastilah, saya merasa sangat yakin bahwa dia memang tidak menjadi Prabowo 2014 dan 2019. Ya. Dia adalah seorang Prabowo baru yang kembali kepada hitohnya, yang aslinya kan. Aslinya dia adalah seorang yang tanda petik sekuler, tanda petik berpikiran terbuka, rasional, plural, dan seterusnya. Tapi kan ada pertanyaan, taruhlah Anda itu adalah seorang yang pluralis, Anda adalah seorang yang percaya pada keberagaman, tapi Anda berani tidak melawan orang-orang yang merongrong Anda dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan, dengan ayat-ayat suci, dengan hadis, dan seterusnya? Itu pertanyaan besarnya. Pak Jokowi di periode pertama pemerintahannya kelihatannya belum terlalu berani untuk mengambil langkah semacam itu. Walaupun dia sebetulnya sudah menarik Menteri Agama yang berpikiran sangat pluralis, ya, Pak Lukman, ya. Pak Lukman itu kan ingat dulu di awal-awal pemerintahan sempat, saya kembali dulu ya ke zaman Jokowi nih sebelum masuk ke Prabowo ya. Dia pernah membuat semacam MTQ Nusantara gitu loh, ya, yang jadi langgam Nusantara. Jadi Anda membawakan, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan langgam Anda masing-masing, ya. Tapi kan masih ingat peristiwa yang terjadi di Istana Negara teman-teman, di mana saat itu Jokowi mengundang seseorang untuk membacakan tilawatil Quran tapi menggunakan langgam Jawa. Kita simak videonya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini kita kalau dengar ini teman-teman, bukan lagi menghayati makna dan mentilawahkan daripada setiap maknanya kan, dan memuhasabahkan setiap makna daripada Al-Quran, tapi kan na 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 na. Jadi kebayang ya kan. Jadi kebayang film Jaka Tingkir teman-teman. Ya, jadi kebayang kita sama film Jaka Tingkir ya. Namun bagaimana sih hukumnya di balik hal yang dilakukan ini? Mari kita bahas seputar pembahasan daripada ulama-ulama Syafi'iyah ya, yang bermazhab Syafi'i. Mereka menukil daripada pendapat Imam Syafi'i bahwa membaca Al-Quran dengan langgam, yang langgam-langgam tersebut mewakili kedaerahan. Maka Imam Syafi'i membahasnya secara rinci. Dan lebih tepatnya Imam Syafi'i membolehkan. Artinya membolehkan dengan kadar tertentu. Artinya tidak merubah hurufnya, tidak merubah makhrajnya, dan tidak merubah tajwidnya. Namun teman-teman, tidak jarang juga para ulama banyak juga yang berselisih paham dan mengharamkannya. Dengan dalil daripada ulama menjabarkan satu pendapat daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, bagaimana kondisi Al-Quran dibaca dengan mengikuti irama-irama paganisme.
maka akan merujuk daripada satu dalil, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Maka disitulah penetapan larangan terhadap adanya pentashbihan Al-Quran dengan yang lain. Sekarang di era sekarang kan gini teman-teman ya, Al-Quran itu dia punya yang namanya seakan-akan irama Al-Quran ini kan irama yang asing, yang khusus dipakaikan kepada Al-Quran. Oke? Akan tetapi kalau seandainya ini probability yang akan terjadi, kita bawa irama Al-Quran ini menjadi sama seperti langgam Jawa ataupun sinden Sunda dan segalanya, maka ujung-ujungnya tidak ada lagi perbedaan antara Al-Quran dan syair-syair yang dibawakan secara sinden. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Al-Quran ini memiliki misalnya irama Hijaz, Bayati dan segalanya, irama versi dirinya. Tapi kalau ini dibiasakan menjadi irama sinden, lalu nanti syair sinden yang bersifat ma'asi dengan Al-Quran tidak dapat dibedakan lagi. Contoh, dengan penetapan yang diambil kebijakan oleh Jokowi mengundang orang tersebut untuk membacakan Al-Quran dengan versi langgam Jawa. Andaikan itu ditiru dan diperbolehkan dan bahkan menjadi tradisi, maka seluruh Indonesia nanti akan membaca Al-Quran dengan versi langgamnya masing-masing. Langgam Aceh nanti ada langgam Batak dan langgam segalanya. Tapi akan membawa ke arah probability. Lalu di mana beda Al-Quran dengan syair-syair yang ada di dalam tradisi tersebut? Lalu di mana beda Al-Quran dengan nyanyian-nyanyian kaum musyrikin? Misalnya sinden-sinden yang dibawakan misalnya untuk kehinduan, memuja arwah, memuja roh-roh. Lalu di mana perbedaan bacaan Al-Quran dengan sinden-sinden yang bersifat memanggil-manggil roh itu? Jadi di dalam ilmu usul, kalau ada kemaslahatan dan kefasatan, artinya hal yang lebih baik itu lebih kecil daripada hal yang akan timbul jadi lebih buruk, maka hilangkanlah keburukan tersebut, maka ambillah yang lebih baik. Jadi di antara di antara kemaslahatan dan kefasitan, maka tinjau kadarnya. Kalau kemaslahatannya lebih banyak, maka ambil. Kalau kemaslahatannya lebih sedikit daripada kefasatan yang akan muncul, maka ambillah yang paling baik, yaitu dengan meninggalkannya. Dengan kita meninggalkan, kita bisa langsung membedakan mana bacaan Al-Quran, mana bacaan sinden. Tapi kalau kemudian ditradisikan dan kemudian menjadi marak dan setiap orang membaca Al-Quran sama seperti itu, maka ujung-ujungnya tidak ada beda di antara sinden yang sifatnya misalnya memanggil leluhur, arwah-arwah dan segalanya dengan Al-Quran tersebut. Maka sama Al-Quran ini dengan bacaan-bacaan kaum musyrikin, saudara. Dan bagi Ade Armando ini merupakan satu kemajuan. Tapi dia Islam, tapi dia tidak memikirkan satu dampak, teman-teman. Kalau kita masih ada di dalam pandangan itu kayak memelihara, ini Al-Quran adalah pembacaan kitab suci yang ini berdasarkan daripada kalamullah, maka kita harus berhati-hati dalam memegangnya, dalam menempatkannya, bahkan dalam membacanya. Lalu kemudian kalau ketidakhati-hatian ini akan menjadi sesuatu yang sifatnya tradisi dan keterbiasaan, misalnya tidak ada beda lagi di antara sinden dan Al-Quran. Syair-syair yang sifatnya kemusyrikan dengan Al-Quran tidak ada beda lagi. Karena apa? Sudah punya satu irama. Bagi Ade Armando ini adalah satu kemajuan. Kenapa ini orang nggak pindah agama aja ya teman-teman ya? Dengan langgam Anda masing-masing, ya. Tapi kan gagal, ya. Nggak jadi, ya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang bahwa menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok tersebut memang tidak mudah. Jadi Pak Jokowi kelihatannya di periode pertama sudah dibilang kita ancaman, teman-teman. Misalnya gini ya, kan kemarin tuh saat pembacaan langgam-langgam tersebut kan ditentang ya. Dan saat ditentang bagi dia ini kita ancaman. Padahal kita sedang ingin memurnikan Al-Quran daripada penyamaan dan penyerupaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan kaum musyrikin. Kita membersihkan kalamullah untuk dijaga rapi. Untuk kita membersihkan kalamullah daripada penyerupaan dengan sesuatu yang tak diizinkan Allah dan tidak direstukan oleh Allah. Tapi bagi dia kita ancaman, coy. Dia mencobanya di awal, tapi ketika dia melihat bahwa this is too much gitu ya penolakannya, terus dia agak menjadi lebih lunak ya. Yang lebih keras di periode kedua, dia membubarkan FPI,
Dia membubarkan HTI dan kemudian berhadapan dengan KM 50 itu, dengan Rizik Sihab dan kawan-kawan itu. Tapi seperti saya katakan, sampai akhir masa kepemimpinannya, PR-nya belum selesai sebetulnya. Walaupun dia sudah punya juga Menteri Agama yang sangat progresif. Nah, harapan kita kan, kalau saja orang itu masih Jokowi, ini kalau saja ya, maka di periode 3 ini akan naik lagi, akan semakin berani dia membersihkan. Tuh, harapan dia aneh teman-teman. Harapan dia kan orang-orang Islam yang berada di jalur lurus. Nah ini harus tersingkirkan. Jadi Islam ini harus liberal semuanya, harus pluralis semuanya. Pluralis. Nah gitulah, harus plural. Artinya apa? Keberagaman, keragaman dalam beragama. Ya, pemahaman pluralisme yaitu meyakini bahwa setiap Tuhan itu benar, setiap agama itu benar. Apakah itu dapat kita benarkan dalam keimanan kita, teman-teman? Jelas-jelas Allah mengatakan, fa inna ma ta'buduna min dunillahi ausana. Apapun yang disembah selain Allah itu hanyalah berhala. Lalu kita mengatakan apa yang disembah oleh orang, kalaupun itu adalah patung, kalaupun itu adalah manusia, ya itu sama seperti Allah. Bukankah ini adalah mulut kita yang keji di balik pemahaman pluralisme ini? Agar tapi apa ya yang jadi masalah daripada Ade Armando ini? Dia begitu membenci orang yang menegakkan kalimat tauhid, yang menegakkan syariat-syariat Allah. Kan kelompok-kelompok radikal tersebut. Bahkan harapan daripada dia, kalau bisa Jokowi 3 periode, biar yang menurutnya radikal, misalnya seperti kita, yang mencoba menegakkan lagi syariat-syariat Allah, mengusir daripada kemaksiatan. Contoh teman-teman, kalau ada gerakan yang akan menegah daripada maksiat, tempat-tempat maksiat tidak didirikan, ya. Oh, ada tempat maksiat ingin didirikan, akan tapi dengan adanya FPI, dengan adanya oknum-oknum kemasyarakatan yang melarang hal tersebut, dengan tidak langsung ini akan menjaga generasi Indonesia, agar generasi Indonesia ini tidak liar. Anak-anak daripada kecil kian dewasa, mereka akan tahu, mereka akan puber, mereka akan kian menikmati segala sesuatu yang tak layak untuk mereka nikmati. Maka dengan hadirnya oknum-oknum ataupun organisasi-organisasi yang sifatnya keagamaan, ini justru akan membackup anak-anak bangsa ini. Dengan tidak berdirinya tempat-tempat maksiat tersebut, inilah yang akan membuat anak-anak ini tidak mencoba. Kalau fasilitasnya tidak ada, maka itulah yang menjadi kemungkinan anak-anak tidak akan berkecimpung di situ. Anak-anak SMP kian kan SMA, anak-anak SMA kian kan kuliah. Setelah mereka kuliah, bagaimana? Setelah SMA saja mereka udah kenal sabu-sabu, dari mana mereka dapati? Dari pergaulan bebasnya mereka. Mereka sudah kenal diskotik, mereka sudah kenal minuman keras, mereka sudah kenal segala kemaksiatan. Dan kita bangga diusirnya orang yang dianggap radikal, yang tadi menentang berdirinya diskotik. Dengan menentang berdirinya tempat maksiat, maka juga ikut menentang adanya yang namanya transaksi narkoba. Melarang daripada pergaulan bebas, melarang anak Indonesia untuk hancur akhlaknya. Bukankah itu satu kebajikan? Lalu bagaimana sudut pandang orang-orang? Enggak apa-apa, biarin aja. Tempat kemunafikan itu, tempat kemusyrikan itu, tempat kemaksiatan itu berdirikan. Lalu kita khawatir, anak-anak Indonesia sudah terjangkit narkoba. Anak-anak Indonesia terjerumus narkoba. Anak-anak Indonesia kena seks bebas. Anak-anak Indonesia hamil di luar nikah. Lalu kita komplain. Generasi Indonesia sudah hancur. Lalu ketika ada orang yang bergerak, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, jikalau mampu basmi kemungkaran itu dengan tanganmu. Saat dibasmi dengan kemungkaran, muncullah sosok seperti Ade Armando, yang kemudian akan mengatakan ini tidak perlu dan ini tidak wajar. Lalu sosok yang seperti ini diusir, dibubarkan, lalu nanti protes lagi. Apa yang kemudian diprotes di era selanjutnya? Anak-anak Indonesia hancur moralnya. Seks bebas, hamil di luar nikah, narkoba. Lah tadi ketika ada orang yang melarang fasilitasnya, tempatnya, gembongnya, agar tidak rusaknya anak-anak Indonesia, dibubarkan. Lalu kok jadi sistem yang serba salah ya? Cuman masalahnya justru dia diganti oleh Prabowo. Nah Prabowo kan kita nggak tahu, kita nggak punya track record gitu loh. Prabowo versus kelompok-kelompok Islamis ini. Sementara persis seperti yang Anda bayangkan,
salah satu kemungkinannya adalah, walaupun kita nggak tahu ya, kita harus tunggu di dalam beberapa hari apa yang terjadi di Jakarta. Kalau Anies jadi didukung oleh PDIP, nah itu dia. Ya, kalau ya banyak orang bilang nggak mungkin. Tapi politik Indonesia sekarang ini memberi pelajaran kepada kita tentang apa yang kita sebut sebagai tidak mungkin, ya. Jadi the possibility of impossibility, ya. Kemungkinan terhadap ketidakmungkinan, ya. Itu bisa terjadi setiap saat, ya. Bisa. Sekarang kan ceritanya tentang yang undang-undang mau dibikin dalam hanya beberapa hari ini, yang juga sebetulnya itu mispersepsi. Tapi kembali ke tadi, ya. Nah, kalau ini terjadi, ya, Anies ketemu PDIP dan artinya akan didukung oleh kelompok-kelompok ini, jadinya akan seperti apa? Dan kalau ternyata Anies menang, jadinya akan seperti apa? Semakin juga kita tidak bisa jawab sekarang. Iya, sebagai note bahwa video ini dibuat ketika orang-orang berdemo di sana, di luar sana. Di Senayan. Ya, karena memperdebatkan tentang DPR versus MK. Tapi itu nanti saja videonya juga entah diuploadnya kapan. Cuman ini juga kan semuanya serba nggak jelas ke depannya. Termasuk juga apakah kelompok-kelompok radikal itu juga akan berpihak pada satu kubu dan lain sebagainya juga kita tidak. Bisa boleh lanjutkan dulu kan? Oh iya. Gini. Ya. Itu kan kita bicara soal kemungkinan. Kenapa ya adanya penamaan terhadap orang-orang yang menjaga anak-anak Indonesia agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan, seks bebas ataupun narkoba, yaitu dengan mengusir segala kemaksiatan dan kemungkaran, disebut radikal. Mereka ini kurang pendek pemikirannya atau tidak jauh berpikir. Contoh, kenapa setiap kejahatan, ingat kata Bang Napi, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Ingat tuh. Karena ada kesempatan. Anak-anak bisa mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku izin ya mau belajar kelompok bersama teman." Kita nggak tahu kalau dia ke tempat maksiat. Dia party bersama temannya, pesta narkoba, bahkan pesta seks. Nauzubillah. Lalu ketika ada kelompok yang membubarkan tempat tersebut, dianggap radikal. Ini gimana cara pikirnya, teman-teman? Ini gimana cara pikirnya? Lalu ketika dianggap radikal dan dibubarkan, nanti anak-anak ini rusak, dikomplain lagi. Wah, Indonesia udah rusak. Anak-anak udah rusak. Anak-anak gini, anak-anak gitu, anak-anak seperti ini, anak-anak seperti itu. Ini jadi sesuatu yang serba salah kan, teman-teman? Ya, itu kan kita bicara soal kemungkinan. Tapi taruhlah cerita tentang Anies menjadi gubernur itu tidak akan terjadi. Jadi semua normal saja, gitu ya. Kim menguat, Prabowo menguat, ini jalan, dan kelompok-kelompok tersebut berada di luar kekuasaan. Ya, walaupun saya akan katakan, ya saya berharap orang seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kan duetnya, ya. Itu belajar juga dari pengalaman, mari kita rangkul sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin dari kelompok-kelompok tersebut ada juga yang dirangkul. Pakai PKS sudah masuk kan? Ya. Walaupun dari dulu saya selalu katakan, kita seharusnya tidak menyamakan PKS dengan kelompok-kelompok 212 dan kawan-kawan. Karena mereka berbeda dasarnya, ya. Jadi masuknya PKS hanya mengurangi sebagian kekuatan tersebut. Jadi mereka akan terus ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah setelah apa yang dilakukan oleh Jokowi kemarin dengan menghabisi FPI, menghabisi Rizik, menghabisi HTI dan seterusnya, ya, bahkan apa namanya yang Anda juga terus suarakan tentang apa namanya. Ini kalau kita meninjau ini sebenarnya wujud trauma ya teman-teman ya. Ade Armando ini dibalik dia digebukin di aksi 212. Jadi saat pembubaran FPI dia ini begitu riang dan gembira. Alangkah senang hatinya riang gembira ya. Karena dia mengenang bekas bogem, bekas tonjokan ya sampai ditelanjangin. Dan ini udah minta lagi deh nih teman-teman. Ini dia udah minta lagi ya. Tapi kita melihat daripada apa sih positif daripada gerakan 212 gini teman-teman. Satu yang diina Ahok saat itu yaitu masalah Al-Maidah ya. Di mana dilarang mengambil pemimpin daripada di luar muslim. Lalu bagaimana sih langkah objektif kita memandang hal ini?
Langkah objektifnya teman-teman, setiap negara, nggak usah panjang, nggak usah kita pandang Indonesia doang. Makanya saya bilang ini dua orang ini pemikirannya sempit, memandang dalam satu negara doang di Indonesia. Kenapa tidak boleh mengambil pemimpin daripada selain Islam? Kenapa tidak boleh mengangkat Ahok sebagai pemimpin? Itu adalah hal yang wajar teman-teman. Sekarang gini, kira-kira Amerika jika dipimpin oleh orang Islam dan menjadi presiden, mereka setuju gak? Enggak. Cina apa kabar? Italia apa kabar? Spanyol apa kabar? Mereka juga sama, akan bersikap separatis. Tidak mau kalau orang Muslim yang memimpin, akan separatis. Menjadi satu buah pikir terhadap kita bahwa ini adalah fakta rentanitas, ya. Rentan terjadi oleh setiap penganut agama yang mempertahankan mayoritas. Lalu kalau seandainya Ahok terpilih, maka nanti di setiap alokasi ataupun tempat yang dia pimpin, wajar gereja akan terbangun banyak. Wajar tempat-tempat ibadah selain daripada masjid akan terbangun banyak. Artinya mayoritas pelan-pelan akan membangkitkan minoritas, bahkan nanti akan menjadi setara antara mayor dan minor, dan akhirnya minor menjadi mayor. Ade Armando terlalu menuntut daripada MUI misalnya, ya, menuntut MUI, menuntut Majelis Agama dan segalanya, Kementerian Agama, agar tidak melarang pembangunan gereja. Bahkan dia mau di era Prabowo ini pembangunan gereja ini harus makin pesat, harus makin banyak. Apa langkah si munafik ini teman-teman? Dia memandang Indonesia kita ini terlalu radikal, seperti ini dan seperti itu. Dia kurang untuk membuka cakrawalanya teman-teman. Coba kalau seandainya dibuka cakrawala ke seluruh dunia. Sekarang kita ambil satu contoh negara. Misalnya negara Brazil dengan mayoritas Kristen. Maka apakah negara Brazil itu akan setuju kalau suatu saat mayoritasnya bukan lagi Kristen, tapi Hindu ataupun Islam ataupun Buddha? Apakah mereka setuju? Tetap tidak teman-teman. Jadi menjadi satu bentuk kewajaran daripada warga satu negara, ya, penduduk satu negara membela mayoritas, mempertahankan hak mayoritas. Ingat, kingdom daripada manusia adalah kehewanan, wajar. Arti kehewanan yaitu memiliki sifat mempertahankan wilayah, mempertahankan mayoritas. Lalu ketika Ade Armando membuka cakrawala di Indonesia, kenapa dia tidak buka cakrawala ke seluruh dunia? Di mana seluruh dunia juga tidak setuju yang mayoritas non-muslim menginginkan pemimpinnya itu muslim. Tidak ada, mereka juga tidak setuju. Lalu kian Ade Armando ini selalu menentang, misalnya muslim kenapa nggak mau mengucapkan Natal. Ini orang kan aneh. Contoh gini teman-teman, Idul Fitri dan Idul Adha, andaikan non-muslim tidak mengucapkan Idul Fitri dan Idul Adha, kita marah nggak? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Intinya kita nggak baper aja kan? Biasa aja kan? Lalu kenapa saat kita tidak mengucapkan Natal ini jadi masalah? Dan diungkit-ungkit dan diangkat oleh Ade Armando, ini kan aneh. Sekarang impact apa yang akan terjadi? Misalnya dia mau di era Prabowo, ini kalau orang mau bangun gereja, bangun aja, bangun aja, bangun aja, bangun aja. Suatu saat, percayalah teman-teman, kita mayor, minor akan bangkit, akhirnya minor ini akan melawan mayor, dan ujungnya minoritas akan menjadi mayoritas. Inikah yang dimaukan oleh Ade Armando? Setuju nggak dengan pendapat saya teman-teman? Seluruh dunia akan mempertahankan hak dan wilayah. Yaitu ketika mayoritas Kristen, mereka akan mempertahankan agar Kristen paling banyak di negara mereka. Ketika mayoritas Hindu, contohnya India, mereka akan mempertahankan agar Hindu ini jauh lebih mayor daripada agama lain. Agama misalnya Buddha di Thailand dan segalanya, mereka akan rentan mempertahankan Buddha itu jadi agama mereka yang paling tinggi derajatnya daripada agama lain yang sifatnya minor, dan mempertahankan yang minor agar tidak menjadi mayoritas. Sekarang Indonesia pun sama, lalu kita disebut radikal. Ketika kita bersikap sama seperti apa yang dilakukan oleh seluruh dunia, kita disebut radikal. Lalu bagaimana sistem pikir ini orang? Dari mana sistem pikirannya ini orang? Ketika segala sesuatu yang menjadi hak kewajaran, hal yang wajar terjadi di seluruh muka bumi ini, bagi dia ini radikal. Sekarang setuju ya teman-teman ya, kita mempertahankan Islam, melarang daripada tempat pengibadahan orang. Kenapa? Kita mempertahankan mayoritas. Mayoritasnya Islam. Gereja aja, karena ibarat gini teman-teman. Coba kalian pergi ke gereja, saya ada beberapa survei ke gereja ya. Gereja itu tidak penuh teman-teman, nggak ada yang membludak, nggak ada yang sampai keluar-luar tuh, nggak ada seperti jamaah Idul Fitri kita.
yang sampai keluar-luaran masjid, nggak ada. Jadi untuk satu gereja itu aja masih sepi. Lu mau bangun gereja lagi buat apa? Kecuali sifatnya itu mayoritas. Ini satu gereja isinya 6 orang, mau bangun gereja lagi. Maksudnya 6 bagi 2, 3 orang gitu. Maksud apa sih yang dimaukan? Tapi kalau kita mau pikir objektif teman-teman, kalau kita ingin berpikir objektif, yang tadi kita punya kingdom yaitu kehewanan, mempertahankan wilayah, mempertahankan mayor agar terus mayor, agar minor tidak menjadi mayor. Wah Bang Daman radikal, maka radikallah seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Contoh, ketika Brazil mempertahankan kekristenan agar Hindu tidak pesat, agar Islam tidak pesat, dan tidak mau pemimpin mereka itu dipimpin oleh orang Islam. Apakah mereka radikal? Tidak, itu rentanitas. Ya seperti itu saja ya teman-teman ya. Koreksinya kita ataupun reactionnya kita dibalik, kan aneh nih orang. Tiap hari dia demo pengen gereja dibangun di mana-mana. Itu aja mulutnya. Padahal dia tahu seluruh dunia berlaku yang sama. Kecuali cuma Indonesia aja yang memiliki penduduk yang anti banget terhadap non-Islam. Tidak. Coba lu ke Perindavan. Ya, ke Perindavan yang mereka mayoritas Hindu. Mau nggak mereka tuh kalau nanti suatu saat dipimpin oleh mayoritas Islam? Kagak ada yang mau. Kagak ada. Jadi buka pikiran tuh harus luas, men. Seluruh Indonesia. Gitu cara buka pikiran. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa untuk berinfak di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.